Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, teman kalian salah satunya akan memimpin doanya. Minta tolong bantuannya kepada Amin Rahma untuk membantu memimpin doa. Silakan berdiri di sebelah sini. Ya. Tangan ditadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Satu jari kanan, Satu jari kiri gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciplik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. artinya Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang sempurna. terima kasih kepada Amin Rahma karena sudah membantu Bapak untuk berdoa sebelum pelajaran hari ini kita mulai. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum Bapak ke materi pelajaran, Bapak ingin mengabsen dan mengetahui siapa yang hadir ataupun yang tidak hadir pada hari ini. Ya. Apabila Bapak panggil namanya, bilang apa? Hadir. Ya, siap? Satu, Siti Saudia. Ya. Argelia Janeta. Muhammad Nopal.
Abijah Al-Fahri, Septi Hafianisa, Ahmad Rafa Al-Islami, Ahmad Rizkon, Nur Arafa, Muhammad Rifai. Kenapa? Oh ya, mudah-mudahan teman kalian cepat sembuh. Amin. Ya. Terus Ahmad, Maulida, Muhammad Ananda Ahmad, Muhammad Marcel, Nuriani, Aulia. Nah, habis itu Rashid Arido. Nah, alhamdulillah banyak yang hadir pada hari ini dan satu yang tidak hadir, yaitu Muhammad Rifai. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Nah, mohon semuanya berdiri. Siap? Bernyanyi bersama-sama dengan semangat. Siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak berharap untuk anak-anak Bapak dapat menghidupkan jiwa nasionalismenya. Nah, untuk menghidupkan jiwa nasionalismenya sesuai dengan Pancasila, nah kita breaking dulu dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, silakan berdiri dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa
duduk kembali. Sebelum memasuki ke materi pelajaran, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu. Ada yang tahu apa bagaimana cara makhluk hidup, contohnya tumbuhan untuk makan? Ya, benar sekali. Nah, salah satunya cara tumbuhan untuk makan ialah melakukan fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis itu terjadi pada malam hari. Dia mengeluarkan karbon, menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen untuk kita hidup melalui namanya klorofil. Apa klorofil? Ya, hijau daun. Itu kan makan pada tumbuhan. Nah, sekarang pada manusia atau hewan. Nah, makannya apa namanya? Lewat apa? Makan. Nah, makan dan dimakan. Nah, jadi pagi tadi makan nggak ada? Makan. Manusia itu makannya apa aja? Nasi. Sama Ayam. ayam. Nah, kalau manusia itu omnivora, pemakan segalanya. Nah, sebelum kita melanjutkan, Bapak ada video. Nah, mengenai yang namanya makan dan dimakan. Nah, makan dan dimakan dalam pelajaran kita hari ini yaitu berjudul rantai makanan. Nah, yuk kita tonton dulu videonya sambil kita belajar. Tolong diharapkan untuk tenang. Semuanya menghadap ke layar.
Ketika elang mati akan dimakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah menjadi sumber makanan lalu rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian akan dimakan oleh udang sebagai konsumen. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen. Setelah singa mati, singa akan dimakan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Dan kalian dari ini dapat belajar. Terima kasih untuk hari ini. Sampai di pembelajaran selanjutnya. Jadi di video tadi telah disampaikan apa tadi mengenai apa? Rantai makanan. Mengenai rantai makanan. Adapun dalam tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bisa dibacakan oleh Rahma. Peserta didik dapat mengidentifikasi bahan makhluk hidup pada rantai makanan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah rantai makanan. Jadi para siswa, anak-anak Bapak dapat mengidentifikasi perannya makhluk hidup pada rantai makanan. Makhluk hidupnya yaitu tumbuhan dan yang kedua, Bapak minta tolong bacakan. Nah, jadi para siswa dapat mendeskripsikan, menyampaikan maju ke depan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suatu energi untuk hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan. Dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Jadi untuk mendapatkan energi, makhluk hidup baik tumbuhan ataupun hewan mendapatkan energinya melalui makan. Dan juga dia makan. Dan dia juga dimakan. Itulah yang namanya rantai makanan. Terus, ini adalah contoh daripada rantai makanan. Jadi rantai makanan itu terbagi atas beberapa makan dan dimakan. Yang jelas, pertama ada yang membuat makanan, yaitu produsen. Nah, di sini contohnya produsen itu adalah tumbuhan hijau. Nah, yang ini tumbuhan hijau. Ini dan juga ini namanya tumbuhan hijau. Nah, bisa juga berupa apa? Padi yang kita makan. Habis itu apa lagi? Rumput. Terus habis itu yang habis produsen ada yang namanya konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Nah, jadi konsumen tingkat 1 ini adalah hewan
herbivora. Apa hewan herbivora? Memakan dedaunan. Ya, pemakan tumbuh. Nah, itu namanya hewan herbivora. Nah, kalau dicontoh rantai makanan ini hewan herbivora atau herbivoranya adalah belalang. Di sini sama belalang dan belalang. Nah, terus habis itu apa lagi? Konsumen tingkat 2. Nah, itu kebanyakan adalah karnivora, pemakan daging. Nah, contohnya di sini katak, nah, di sini burung. Kalau yang di sini sama katak. Nah, ini namanya konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Nah, yaitu binatang herbivora. Karnivora. Nah, terus yang ketiga adalah pemakan segalanya. Apa itu? Omnivora. Dia bisa memakan tumbuhan, dia bisa memakan hewan atau daging. Salah satunya di sini adalah ular dan juga ular ada sama ular. Nah, ini pada konsumen tersier. Habis itu yang terakhir adalah konsumen finalnya, yaitu habis itu elang mati. Nah, elang mati dan dimakan oleh bakteri atau zat pemurainya atau komposer, yaitu jamur dan bakteri. Alright. Sudah mengerti? Ya, kita lanjutkan lagi. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen. Tadi kan produsen. Kalau habis itu ada yang namanya konsumen. Ada yang menyediakan makanan, ada yang memakan makanan, dan terakhir ada yang namanya dekomposer atau pengurai. Nah, paham? Kalau pengurai, dia akan mengurai makanan yang mati dengan cara bakterinya akan mengurai. Terus, nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini contoh makanan, rantai makanan juga, sama seperti tadi, rumput atau tumbuhan, tikus, ular, elang, dan dekomposer. Selanjutnya, adapun untuk produsennya yaitu rumput. Bisa rumput, bisa pohon, ataupun juga dengan padi. Nah, kalau mereka makan dengan cara fotosintesis. Paham? Nah, ini apa itu konsumen? Bisa dibacakan, Diskon? Nah, itu namanya konsumen. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena tidak bisa membuat makanan. Nah, habis itu, yang tadi kita cuma bilang dekomposer aja, tapi tidak tahu apa itu artinya dekomposer. Bisa dibacakan, Sabi? Apa itu dekomposer? Nah, itulah dekomposer. Bukan hanya menguraikan, tapi mengembalikannya lagi ke dalam tanah. Lalu tumbuhan
mengambilnya dan berfotosintesis. Nah, ini contoh rantai makanan juga. Nah, rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Ekosistem itu saling ketergantungan sesama makhluk hidup. Makhluk hidupnya kalau di dalam rantai makanan adalah tumbuhan dan hewan. Ada yang dimakan dan dimakan. Habis itu tumbuhan hijau mampu menyusun makanan sendiri. Jadi tumbuhan hijau itu bisa membuat makanannya sendiri. Habis itu proses perpindahan materi dan energi melalui proses makanan dimakan dengan urutan tertentu disebut rantai makanan. So, nih, ini adalah contoh dari rantai makanan pada ekosistem sawah. Sawah di mana sawah? Sawah di mana? Kalau di orang Banjar menyebutnya di pauma, atau di ladang bahasa Indonesianya. Nah, ini ekosistem sawah. Pertama, produsennya. Nah, kalau di sawah kebanyakan orang kita Banjar itu menanam padi. Nah, jadi di sini padinya tumbuh. Lalu di sini ada namanya konsumen pertama, yaitu hewan apa? Herbivora, pemakan tumbuhan. Di sini hewannya yaitu tikus. Habis itu konsumen yang kedua adalah Ular. itu hewan karnivora, pemakan bukan omnivora, pemakan segalanya. Ini pemakan daging. Ya, sih. Habis itu konsumen ketiganya yaitu pemakan segalanya atau omnivora. Habis itu yang terakhir adalah dekomposer, pengurai. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, seperti pada video tadi. Nah, pertama yang menyediakan makanannya adalah fitoplankton. Habis itu fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Benda-benda yang ini bentuknya kecil. Nah, habis itu dimakan oleh ikan-ikan kecil. Dan dilanjutkan lagi ikan kecil yang tadi dimakan oleh ikan besar. Habis itu baru dimakan paus bergigi. Nah, paus bergiginya meninggal atau mati, lalu mulai. Habis itu dimakan kembali oleh fitoplankton. Nah, ini sama contoh makanan juga. Produsennya adalah apa? Rumput. Ya, rumput. Konsumen pertamanya? Badak. Konsumen keduanya? Katak itu binatang apa? Karnivora. Ya, habis itu konsumen ketiga? Ular. Dan terakhir dekomposer. Nah, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nah, kalau gitu kita tepuk semangat. Duduk rapi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Duduk rapi. Nah, jadi untuk itu, untuk mengetesnya, Bapak akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi Bapak bagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok pertama, Ajelia kelompok kedua, dan Aulia kelompok ketiga. Nah, tugasnya adalah di sini membuat gambar rantai makanan dengan kreasimu sendiri dari kelompoknya masing-masing. Nah,
Nah, jadi ditulis di sini digambar, nanti akan disampaikan atau ditunjukkan ke depan oleh 2 orang masing-masing daripada kelompoknya. Nah, nanti Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Paham? Nah, ya. Siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya masing-masing. Ya. Sudah dapat kan tugasnya? Waktunya Bapak beri 15 menit, silahkan dikerjakan. Kerja sama kan? Tadi sudah melihat video, habis itu mendengarkan penjelasan Bapak, dan silakan mengerjakannya. Nah, ya. Sudah banyak kan contoh-contoh daripada rantai makanan. Silahkan pilih salah satunya untuk dibuatkan gambarnya. Silahkan berdiskusi yang tenang. Paham kan? Di situ ada materi yang telah Bapak sampaikan. Nah, jadi kelompoknya dibaca materinya, dan dipahami materinya. Habis itu kerjakan dengan diskusi dengan kelompok masing-masing. Ingat waktunya tadi berapa menit? 15 menit. Boleh gambarnya diwarnai.
berdiskusilah dengan teman sekelompok kalian. Bantu temannya. Ditulis bawahnya apa namanya. Bantu temannya. Ada banyak kan contoh daripada rantai makanan tadi. Jangan panik, santai. Ditulis di anunya di apa? Habis itu apa lagi? Konsumen. Ya, itu. Terakhir ya kamu. Bantu kawannya, bantu kawannya. Waktunya sebentar lagi, bisa 2 menit lagi waktunya. Ya, ya. Ayo, sudah? Belum. Nah, Bapak tunggu sebentar lagi.
Kelompok 2 sudah selesai? Ya, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah? Sudah. Sekarang tinggal kita tunggu kelompok 1. Nah. Nah, kelompok 1. Ya, waktunya habis. Nah. Jadi, sudah mengerjakan semuanya? Kalau yang sudah mengerjakan, Bapak pilih semuanya maju 2 orang untuk 2 orang mewakili kelompoknya untuk maju dan mendeskripsikan hasil daripada tugasnya. Nah, dari kelompok yang pertama selesai dulu. Kelompok 2, silakan maju. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih untuk kelompok kedua, berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok siapa yang maju lagi ya? Kelompok 1, silakan untuk menyampaikan hasil daripada kelompoknya. Ayo. Ekosistem lah. Apa saja ekosistem laut? Berperan sebagai produsen. Iya. Zooplankton berperan sebagai konsumen 1. Ikan kecil berperan sebagai konsumen 2. Terus? Ikan besar berperan sebagai konsumen 3. Paus berpikir berperan sebagai konsumen 5. Ya. Paus berpikir mati lalu dilarikan atau oleh bakteri. Ini hasil daripada kelompok pertama. Berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Terus yang terakhir kelompok 3, silakan maju dan menyampaikan hasil kelompoknya. Ya, silakan. Rantai makanan yang bersumber sawah. Rantai makanan ekosistem sawah. Ya. Padi sebagai produsen, tikus konsumen 1, ular konsumen 2, burung elang konsumen 3, mati menjadi dekomposer atau pengurai. Ya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok ketiga. Terima kasih, silakan duduk. Jadi sudah kalian kerjakan tugas kelompok mengenai rantai makanan. Nah,
Jadi rantai makanan yang pertama itu ada yang namanya apa? Produsen. Yang menyediakan makanan. Kalau di air tadi namanya apa? Fitoplankton. Kalau yang di tanah tadi diawali dengan tumbuhan. Habis itu tingkat konsumen pertamanya tadi apa? Nah, kalau di tumbuhan. Kalau di laut apa? Zooplankton. Habis itu konsumen tingkat 2-nya kalau di darat apa? Katak atau bisa juga dengan ular. Habis itu kalau di laut itu ikan kecil. Dan selanjutnya konsumen tingkat 3-nya kalau di darat itu dan kalau yang di laut itu paus bergigi. Dan akhirnya diuraikan oleh dekomposer dan kembali lagi ke produsennya. Itulah yang namanya rantai makanan. Tugas kelompoknya kumpulkan dulu. Ya, terima kasih. Masih semangat belajarnya? Nah, untuk menyemangati belajarnya, tepuk semangat. Dan juga dalam belajarnya kita harus konsentrasi. Nah, tepuk konsentrasi. 1, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, kembali semangat lagi. Nah, tadi Bapak bagikan per kelompok, sekarang individu lagi. Nah, jadi Bapak bagikan satu orang satu soal pilihan ganda. Nah, jawablah pilihan soalnya dengan memilih jawaban yang paling benar antara A, B, C atau D dengan tanda silang. Nah, nanti habis mengerjakan, nah kita akan mengoreksinya bersama-sama. Sekaligus mengingat kembali materi pelajaran kita di awal tadi. Nah, ini Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Nah, nih 1. Dibaca dulu soalnya lah sebelum menjawab. Jadi dibaca dulu, habis itu dipahami soalnya. Maksudnya dari soalnya apa, sesuai tidak? Dipahami soalnya, dipahami jawabannya, cocokkan dengan soalnya apa-apa, dan dijawab dengan cara disilang.
Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Ya Bapak tadi diisi. Nah, silakan. Waktunya berapa tadi? 15 menit. Bapak beri waktu untuk menjawab daripada soal pilihan gandanya. Silakan. Semuanya kan sudah memperhatikan, sudah mengerjakan kerja kelompok. Jadi sudah memahami pelajarannya. Insya Allah sudah bisa dan dapat menjawab pertanyaannya. Dalam mengerjakannya dimohon untuk tenang dan jangan ribut. Nanti teman-temannya tidak konsentrasi dalam menjawab pelajaran. Jawab. Sambil menjawab, Bapak tambahkan. Nanti Bapak berikan jawaban kalian akan kalian sampaikan di depan. Nah, misalkan nomor 1 silakan maju. Bapak panggil namanya siapa, maju dan pilih jawabannya. Nah, sudah? Apa ada yang masih belum? Ayo, ya, silakan dijawab. Nah, sudah semuanya? Kumpulkan jadi satu tiap meja. Kumpulkan jadi satu tiap meja. Tulis namanya. Tadinya tulis namanya, kumpulkan. Habis itu kita periksa jawabannya bersama-sama. Tulis namanya di atasnya. Kumpulkan jadi satu.
Sekarang bagi satu-satu tiap mejanya dan periksa soal dari temannya. Bapak mohonkan untuk kejujurannya agar memeriksanya dengan benar. Nah, paham? Sudah siap semuanya? Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Untuk nomor 1, Bapak persilakan untuk Nopal membacakan soalnya dan pilih jawabannya. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu akan antar makhluk hidup disebut C. Rantai makanan. Rantai makanan. Apakah benar? Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu itu di antara makhluk hidup itu disebut dengan rantai makanan. Benar apa salah? Benar. Nah, diberi tanda apa kalau ini benar? Centang. Nah, terus sudah? Nomor 2. Apa? Silakan dibacakan soalnya dan jawabannya. Perhatikan rantai makanan di bawah ini. 1. Padi, tikus, ikan, tulang. 2. Tukarkan, udang, mie. 3. Rumput, zebra, singa. 4. Tanaman tomat, ulat, ayam, ular. Rantai makanan. Rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun ditunjukkan oleh nomor 1. Nah, kebun. Kalau ini kan pertanyaannya rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun. Nah, kalau di kebun beda dengan yang namanya di sawah. Kalau di sawah itu tempatnya luas, kalau di kebun bisa di halaman belakang rumah. Nah, kalau di kebun itu jawabannya adalah D. 4. Itu tomat, ulat, ayam, dan udang. Nah, silakan. Kalau jawabannya diapain? Nah, kalau benar diapain? Yes, ya. Nah, selanjutnya sudah belum? Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Kepada diskon, silakan. Pada gambar tersebut yang diberikan sebagai nomor 1 adalah gambar nomor Ya. 2. Hah? Nomor berapa? D2. Tadi kan sudah dijelaskan rantai makanan. Ada namanya produsen, konsumen 1, 2, 3, dan dekomposer. Nah, pada gambar di sini yang mana tingkatan konsumen tingkat satunya yang mana? A1, B5, C3, D2. Yang mana? D2. Nah, bilanya menjawab D berarti benar. Nah, contoh bilanya jawabannya benar. Selanjutnya yang nomor 4. Silakan Marcel. Organisme yang mengurai zat atau makhluk hidup yang sudah mati dan hasil pengurangan dimaksudkan oleh dua disebut mengurai. Ya, pengurai. Nah, organisme yang mengurai zat makhluk hidup yang sudah mati dan hasil penguraiannya dimanfaatkan oleh tumbuhan disebut B. Pengurai. Selanjutnya yang kelima, Adelia. Tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara B. Fotosintesis. Nah, B. Fotosintesis. Tumbuhan itu menghasilkan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis.
selanjutnya terima kasih kepada Ejelia. Nomor 6 Abijah. Nomor 6 makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut produsen, yaitu jawabannya B. Silakan dicontreng dan disilang apabila benar dan sah. Selanjutnya nomor berapa? 7. Ya, Anandakma. Makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, namun hanya memakan makhluk hidup lainnya atau memanfaatkan makanan dari produsen disebut C. Konsumen. Ya, benar. Makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, namun hanya memakan makhluk hidup lainnya atau memanfaatkan makanan dari produsen disebut konsumen. Sekarang nomor 8 Maulida. Pada gambar tersebut, jika kata mengalami kepunahan, maka yang menjadi adalah D. Belalang semakin banyak. Ya, jawabannya D. Belalang semakin banyak. Nah, pada gambar tersebut jika katak ini namanya katak loss. Bila katak mengalami kepunahan, jadi katak ini tidak memakan belalang. Nah, jadi belalangnya kalau ini tidak dimakan makin banyak. Paham? Selanjutnya nomor 9. Aulia. Nomor 9, organisme yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3 adalah A. Belerang, B. Katak, C. Elang, atau D. ular. Ini produsen konsumen tingkat 1, 2, 3. Apa tadi jawabannya? Ya. Terus selanjutnya nomor 10 terakhir. Ya, silakan apa? Sebuah peristiwa akan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu adalah pengertian dari B. Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan atas sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu adalah pengertian daripada rantai makanan. Sudah, silakan kumpul jadi satu meja. Nah, kumpulkan satu meja, kita kumpul. Nanti Bapak nilai. Ya, terima kasih banyak. Masih semangat belajarnya? Tepuk semangat. Duduk rapi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, duduk rapi. Nah, jadi tadi panjang lebar Bapak menjelaskan. Nah, sebelum berakhir pelajaran Bapak ingin merangkumkan hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang ingin menyampaikan rangkuman atau hasil dari belajar kita? Bapak mintakan untuk Ananda Akmal untuk maju.
Nah, jadi rangkuman itu Rangkaian makanan adalah rangkaian pose makan yang dimakan atau makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, jadi kata anandama rangkaian makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Anandama. Nah, terima kasih kepada Anandama untuk merampungkan pelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Sebelum Bapak Bapak ingin tambahkan satu orang lagi untuk merangkumkan rangkaian makanan ini. Nah, Adelia, Bapak mohonkan untuk maju. Nah, Rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Tumbuhan hijau mampu menyusun makanan sendiri. Proses perpindahan materi dari energi melalui proses makanan dan makan dan dimakan dengan urutan tertentu disebut rantai makanan. oh ya. Kata Adelia, rantai makanan adalah merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah yang namanya ekosistem. Nah, tumbuhan hijau itu juga mampu menyusun atau membuat makanan sendiri. Adapun proses perpindahannya jadi lihat tadi melalui proses makanan dan dimakan dengan urutan rantai makanan. Berikan tepuk tangan untuk Adelia untuk laporannya. Adelia. Jadi tadi kita sudah melaksanakan yang namanya kesimpulan dan rangkumannya. Nah, sebelum kita akhiri, kita semangat dulu. Nah, tepuk semangat. Nah, sebelum kita pulang, alat tulisnya masukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Dan sekarang sebelum kita doa, kita niatkan dulu semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Amin. Sebelum kita berdoa, Bapak mintakan satu teman kalian untuk memimpin berdoa. Silakan untuk Kriston memimpin berdoa di depan. Tangannya tadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu
teman kita Ahmad Diskon untuk memimpin baca doanya. Salah hilaf, mohon maaf. Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.